Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Nyai Rampi Channel. Kali ini, Nyai masih akan membacakan pengalaman seram yang dikirimkan oleh Abi Channel ketika dia melihat makhluk halus saat berkemah di sebuah gunung. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share agar channel ini lebih berkembang dan lebih banyak lagi membagikan pengalaman menyeramkan lainnya. Menjelang maghrib, kondisi minyak tanah sudah habis. Sementara ini adalah malam terakhir pelatihan di Klatsar Mapala dari kampus kami. Karena semua panitia sedang mengurusi peserta, saya dan Ujang pamit menuju perkampungan warga untuk membeli minyak tanah, sekaligus pesanan para panitia lainnya. Aku dan Ujang menuruni gunung tanpa senter atau penerangan lain. Aku agak mempercepat langkah, sehingga Ujang menegurku, "Hei, jangan terlalu cepat jalannya." Aku pun menjawab seenaknya, biar gak kemalaman di jalan, sambil tetap mempercepat langkahku. Ketika akan sampai di perkampungan, sayup-sayup dari kejauhan terdengar suara adzan maghrib. Suasana sudah gelap. Setelah menempuh perjalanan selama 30 menit, akhirnya kami pun sampai di rumah si emak pemilik warung. Rumah itu menjadi persinggahan semua pendaki untuk sekedar minum kopi, jajan, mengambil air, atau tempat berteduh dikala hujan turun agak lebat. Sementara temanku sedang asik membereskan barang-barang pesanan yang akan kami bawa kembali ke gunung, aku mencuci muka di sebuah kamar mandi yang ada di sekitar warung. Penerangan di tempat itu tidak terlalu terang. Sebelum kembali ke gunung, kami melaksanakan sholat maghrib terlebih dahulu. Setelah selesai, kami berniat untuk segera kembali ke gunung. Tapi ketika hendak berangkat, terdengar ada pengumuman bahwa ada salah satu warga sekitar yang baru saja meninggal dunia. Setelah mendengar pengumuman itu, aku dan Ujang berpamitan kepada si emak. "Mangga ah mak, abdi bade angkat di ka gunung." "Mari mak, kami mau berangkat lagi ke gunung." Lalu si emak menjawab, "Sok, ati-ati we di jalan, paroek ieu teh, makaning teu marawas senter. Kade, di jalan bisi kumaha onam. Hati-hati di jalan, hari sudah mulai gelap. Apalagi kalian gak bawa senter, takut ada apa-apa di jalan." Kami pun mendaki gunung tanpa senter, hanya bermodalkan cahaya bulan saja. Kami mendaki dan aku berjalan di depan. Selama perjalanan, kami hanya ditemani suara hewan malam dan burung hantu yang mengalungkan suara seramnya. Sementara Ujang berjalan agak lambat di belakang saya. Di pertengahan jalan, terlihat ada sebuah rumah panggung yang tak berpenghuni. Biasanya, kalau masih sore, kami biasa mengambil air di samping kiri rumah panggung itu. Tapi karena sudah terlalu gelap, kami tidak mengambil air di sana. Untuk kembali ke tempat kemah, kami harus melewati sebuah jalanan yang agak curam dan mendaki yang terletak di samping kanan rumah itu. Ketika kami mendekati rumah itu, samar terlihat dari tiang tengah rumah panggung itu seperti ada benda hitam yang menggulung. Semakin mendekati rumah itu, gulungan hitam itu terlihat bergerak-gerak. Perlahan, gulungan hitam itu mulai terbuka, memanjang seperti ada seseorang yang menariknya ke atas. Sampai pada setengah ukuran badan saya, tiba-tiba muncul dari ujung gulungan hitam itu sebuah kepala manusia yang memakai sebuah mahkota yang bertanduk. Aku pun menghentikan langkah dan terdiam menatap ke arah sosok itu.
Jarak tempatku berdiri dan sosok itu cukup dekat. Dalam hati aku bertanya-tanya dan penasaran akan sosok yang ada di hadapanku itu. Setelah aku perhatikan, mulai dari leher ke bawah, sosok itu berbentuk ular. Hanya kepalanya saja yang berbentuk manusia yang menggunakan sebuah mahkota bertanduk. Aku hanya terdiam dan terkesima melihat penampakan sosok menyeramkan itu. Dalam remang cahaya bulan, sosok itu terlihat semakin jelas. Aku tidak bisa berbicara sedikit pun. Mulutku seperti terkunci. Sampai tiba-tiba Ujang menepuk pundakku yang membuatku sangat kaget. Ujang berkata, "Kamu lagi ngapain? Lihat apa sih kamu?" Spontan aku menjawab, "Enggak, aku lagi nungguin kamu. Ayo, cepetan jalannya." Sepanjang perjalanan, kami merasa seperti ada seseorang yang sedang mengikuti kami. Tapi aku berusaha untuk tetap tenang dan berjalan agak santai. Sementara Ujang sedang mengomel di belakang. "Gancangkeunlah rumpangna, cepetan dong jalannya." Aku pun menjawab, "Ah, santai saja, emangnya mau kemana sih?" Akhirnya Ujang berjalan menyusulku dan dia berjalan di depanku. Sepertinya dia sudah merasa tidak tahan lagi. Karena dari tadi kami merasakan ada sesuatu yang mengikuti kami dari arah semak-semak. Sehingga Ujang tidak mau berjalan di belakang. Suara semak-semak itu terdengar semakin keras. Sampai aku pun mulai merasa ketakutan. Tak lama kemudian Ujang berteriak dengan napas yang tersengal-sengal. Aku pun bertanya kepada Ujang, "Ada apa, Jang?" Dia menjawab, "Tidak ada apa-apa." Tapi dari raut wajahnya, dia terlihat seperti ketakutan. Kami pun terus berjalan hingga tak terasa sampailah kami di sebuah area yang rata dan luas hamparannya. Ujang mulai menghela napas dan bertanya kepadaku, "Tadi di dekat rumah kamu liatin apa? Ayo ngomong." Aku pun menjawab, "Ada penampakan ular berkepala manusia pakai mahkota bertanduk. Terus masalah?" Ujang membalasku, "Iya, kamu mah enak ditunjukin yang baik-baik." Lalu aku kembali bertanya kepada Ujang, "Emang kamu lihat apa, Jang?" Ujang menjawab, "Wah, segala nemongan. Mulai dari ular besar, kunti, pocong, segala macam demit ngikutin kita. Tapi untungnya ada kamu. Saya nggak ngomong dari tadi. Maunya sih lari aja. Tapi mau lari kemana? Gelap begini, tempat curam. Tadi saya maksa jalan cepat karena saya udah nggak bisa nahan takut." Kiri kanan pada nunjukin diri. Pocong terbang, kunti dengan senyum sinisnya. Aing jadi hayang kiih, aku jadi ingin kencing. Sambil seloyoran kencing membelakangi saya. Lalu setelah dia kencing, aku berkata pada Ujang, "Tadi aku sempat mendengar sayup-sayup cekikikan tawa melengking itu. Tapi aku tidak mempedulikan suara cekikikan itu. Karena kalau waktu itu aku ikut berteriak, maka kita berdua akan celaka. Karena area yang kami lalui saat itu sangat curam dan berbahaya." Singkat cerita, kami pun kembali melanjutkan perjalanan menuju tempat kemah yang jaraknya sudah tinggal 200 meter lagi. Bagi sobatnya yang ingin berbagi atau bertanya masalah yang berhubungan dengan dunia mistis, silakan tuliskan di kolom komentar yang ada di bawah, atau kalian bisa langsung kirim ke emailnya di nyairampi@gmail.com. Sekian untuk video kali ini. Nantikan juga pengalaman-pengalaman menyeramkan lainnya hanya di Nyai Rampi Channel. Jangan lupa kunjungi kanal YouTube-nya Abi Channel. Link sudah kami sematkan di deskripsi video. Saya Chandra. Saya Nyairampi. Kami mohon undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya.